Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 10 kompensasi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sania Husna, biasa dipanggil Sania. Untuk saat ini saya berumur 19 tahun dan hobi saya adalah memasak. Halo, saya Faris Jarman, biasa dipanggil Eji. Saya berumur 20 tahun dan hobi saya adalah mendengarkan musik. Hai, nama saya Sri Anggraini. Biasa saya dipanggil Aini. Umur saya 19 tahun. Hobi saya olahraga. Teman-teman, siapa sih yang nggak tahu kompensasi di dalam MSDM? Nah, jadi kompensasi ini adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, ini dapat berupa uang, gaji, bonus, insentif, barang, atau fasilitas lainnya. Teman-teman, kompensasi juga memiliki tujuan loh, karena kompensasi menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh karyawan. Jadi teman-teman, menurut artikel yang pernah kami baca, menurut Hasibuan tahun 2020 ada beberapa yang menjadi tujuan dari pemberian kompensasi, yaitu Tujuan kompensasi adalah ada beberapa yang menjadi tujuan dari pemberian kompensasi. Yang pertama, menciptakan ikatan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan. Yang kedua, kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan yang potensinya bagus. Yang keempat, motivasi. Kelima, stabilitas karyawan. itu dia beberapa tujuan dari kompensasi. Selanjutnya, kompensasi ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu Jenis-jenis kompensasi adalah menurut Rifai dalam Sopiah dan Sangaji pada tahun 2018 menyatakan bahwa kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi finansial. Kompensasi finansial terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung. Lalu ada kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial terdiri atas keamanan karir yang meliputi aman pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru. Oke, setelah mengetahui jenis-jenis dari kompensasi, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih sistem kompensasi ini. Bagaimana sistem kompensasi dalam perusahaan? Dalam manajemen sumber daya manusia pasti memiliki sistem kompensasi, di mana sistem kompensasi ini merupakan sebuah upah ataupun strategi kebijakan perusahaan yang diterima oleh karyawan, di mana sistem-sistem ini meliputi sistem waktu, hasil, borongan, potongan, komisi, dan bonus. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita bahas, kompensasi ini juga memiliki faktor yang mempengaruhinya. Lalu apa saja sih faktor yang akan mempengaruhi tingkat kompensasi? Faktor yang mempengaruhi tingkat kompensasi itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, perusahaan harus mampu membayar kompensasi kepada karyawan. Kedua, strategi bisnis organisasi yang digunakan. Ketiga, evaluasi dan penilaian kinerja. Jadi, berdasarkan materi yang telah kami bahas dari presentasi dan video ini, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah bentuk balasan dari perusahaan kepada karyawan dan merupakan imbalan dalam kontribusi yang telah mereka lakukan dalam perusahaan tersebut. Kompensasi dapat berupa uang seperti gaji, upah, komisi, dan juga bonus, maupun barang-barang lainnya seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi tujuan dari kompensasi ini adalah memberikan penghargaan kepada karyawan sehingga karyawan tersebut dapat dihargai. Jadi dengan demikian, perusahaan juga perlu menyiapkan kebijakan-kebijakan kompensasi lainnya sehingga karyawan itu merasa lebih dihargai di dalam perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.